Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, dimanapun Anda berada, para subscriber, shockbacker, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat-hajat saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita masih dapat bersilaturahim, bertatap muka, walaupun hanya lewat dumai. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pun senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada saudaraku sekalian yang telah senantiasa setia mendukung channel saya, yaitu Kang Eka Saputra. Bagi saudaraku sekalian yang senantiasa menonton channel Kang Eka Saputra, jangan lupa yang belum mengklik tulisan subscribe, agar senantiasa saudaraku sekalian bisa mengklik tulisan subscribe-nya yang berwarna merah. Agar apa? Agar saudaraku sekalian senantiasa tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru, sehingga mudah-mudahan dukungan dari saudaraku sekalian senantiasa dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya doakan saudaraku sekalian senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit ingin memberikan wawasan, pengetahuan. Di sini saya bukan ceramah, tetapi saya ingin memberikan wawasan, pengetahuan kita bahwasanya sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu manusia, pastinya kita jangan sampai menjadi seorang makhluk sekaligus hamba yang merugi. Tentunya kita diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehari, yaitu 1 kali 24 jam. Tentunya kita harus bisa memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari 1 kali 24 jam kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan amaliyah, ibadah, hablum minallah wa hablum minan nas. Dan sehingga kalau kita tidak bisa melakukan perbuatan tersebut, kita tidak bisa melakukan hablum minallahnya ataupun hablum minan nasnya, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Saudaraku, dimanapun Anda berada, jadi orang yang merugi pastinya
ancamannya Allah akan memasukkan seorang tersebut ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang artinya wal 'asr, demi masa. Allah Subhanahu wa ta'ala saudaraku yaitu telah berjanji di dalam firman-Nya yaitu kepada waktu, bahwasanya demi masa. Waktu yang Allah berikan di dalam kehidupan ini sehari semalam yaitu 1 kali 24 jam. Makanya Allah berfirman wal 'asr, demi masa. Nah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Jadi manusia itu sesungguhnya benar-benar dalam keadaan merugi, saudaraku. Kenapa merugi? Ya, tadi kalau manusianya tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk kita, yaitu 1 kali 24 jam. Dan kemudian kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilis shalihat, dan beramal soleh. Nah, inilah kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh lah yang tidak akan menjadi orang yang merugi. Tetapi kalau orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, pastinya ia akan menjadi orang yang merugi. Watawasyaw bil haqq, watawasyaw bis sabr. Ya, watawasyaw bil haqq, dan ia menyampaikan dalam kebenaran. Watawasyaw bis sabr, dan ia menyampaikan dalam kesabaran. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada, kita sebagai manusia, ya tentunya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingin kita dicap atau dikatakan menjadi orang yang merugi. Jadi kalau orang yang merugi itu orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu demi waktu untuk melakukan hal yang positif, untuk melakukan hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, orang yang merugi itu jadi harus bisa memperhatikan. Artinya apa? Bisa memperhatikan. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, kita harus bisa memperhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, ya. Jadi manfaatkanlah, yang pertama itu manfaatkanlah masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Apa sih memanfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita? Artinya selagi kita masih muda, badan kita masih sehat, tenaga kita masih kuat, daya pikir kita masih kuat, ya, kemudian kita masih dapat berpikir dengan baik, dapat berjalan dengan baik, manfaatkan waktu muda kita untuk apa? Untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita masa muda kita digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk berpoya-poya, sehingga ketika kita tua, ketika nanti kita akan memasuki usia tua, kita baru menyesal, ya. Mending kalau kita masih tua ada penyesalan untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau misalkan
masa tua kita tidak ada penyesalan sedikit pun untuk bertobat, untuk beribadah kepada Allah, maka ini sungguh manusia yang sangat-sangat merugi. Saudaraku, dimanapun Anda berada, yang kedua ialah selain kita bisa memanfaatkan masa muda kita sebelum datangnya masa tua, kita pun harus bisa memanfaatkan masa sehat kita sebelum datangnya masa sakit kita. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi badan yang sehat bugar. Mata kita bisa melihat dengan baik, mulut kita bisa berbicara dengan baik, dan seluruh anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Maka manfaatkanlah masa sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan amaliyah yang baik, amaliyah yang soleh. Jangan sampai ketika masa sehat kita tidak bisa digunakan untuk ibadah hablum minallah wa hablum minan nas, maka ketika Allah mencabut nikmat sehat kita, contoh kita tidak bisa bernapas 1 menit saja, maka apa yang kita rasakan? Tentunya kita akan menggunakan oksigen. Dan contoh lain, ketika kaki kita tidak bisa berjalan, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dicabut kembali. Dan inilah yang sangat disayangkan kalau kita tidak bisa memanfaatkan masa sehat kita yang sedemikian ini. Jadi jangan sampai ketika badan kita sehat tidak bisa memanfaatkan masa sehat kita. Jangan sampai ada penyesalan ketika kita sakit baru menyesal, ya Allah, kenapa ketika saya sehat tidak memanfaatkan masa sehat kita. Nah, ini jangan sampai, saudaraku. Nah, intinya gunakanlah masa sehat kita untuk senantiasa beribadah dan memanfaatkan amal-amal soleh kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita itu hendaknya bisa memanfaatkan masa luang kita sebelum datangnya masa sempit kita. Kita diberikan waktu oleh Allah 1 kali 24 jam. Ya. Kalau kita ada waktu luang, walaupun kita bekerja misalkan ya seharian, jangan sampai waktu luang kita tidak bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat 5 waktu saja. Nah, ini yang sudah pasti, yang sudah wajib, yang sudah fardu, ialah sholat 5 waktu. Tapi di samping itu, ketika kita masih ada waktu luang, waktu yang sangat luang untuk melakukan hal ibadah, yaitu dengan cara kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak hal-hal yang positif lainnya. Kita bisa membantu teman, saudara, ataupun orang lain. Nah, inilah waktu luang kita bisa dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kita diberikan waktu luang, kita tidak bisa memanfaatkannya. Justru waktu luang kita hanya digunakan untuk hal-hal negatif. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku dimanapun Anda berada. Nah, ini yang ketiga. Kita harus bisa memanfaatkan masa luang kita sebelum datangnya masa sempit kita. Nah, kemudian yang keempat, kita itu harus bisa memanfaatkan masa kaya kita sebelum datangnya masa miskin kita. Artinya apa? Kalau kita diberikan rezeki berupa uang yang boleh dikatakan sangat banyak, ya, kita menjadi orang kaya ataupun orang yang sederhana. Ketika kita
mempunyai rezeki yang lebih, maka manfaatkanlah rezeki kita, uang kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan, kalau kita ada uang lebih, sisihkan sedikit rezeki kita untuk beramal atau bersedekah di musola atau di masjid, atau memberikan rezeki kita sedikit kepada orang yang membutuhkan. Karena rezeki yang kita terima baik dari orang lain itu ada hak rezeki milik orang lain. Artinya apa? Ada hak untuk orang lain. Jadi kalau kita mempunyai rezeki uang yang lebih, maka ini ada hak untuk orang lain. Maka hendaknya kita bisa saling berbagi, bisa saling memberi. Nah, inilah orang yang bisa memanfaatkan. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah berupa uang, rezeki yang lebih, maka hendaknya kita bisa saling berbagi. Jangan sampai kita menjadi orang kaya, ya, tapi kita tidak bisa membelanjakan harta kita di jalan Allah. Justru kita menjadi orang yang pelit, orang yang bakhil, ya. Saudaraku dimanapun Anda berada. Nah, kemudian kita harus bisa, yang terakhir, yang kelima, bisa memanfaatkan masa hidup kita sebelum datangnya masa mati kita. Kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini ibarat kita ngontrak di rumah orang. Jadi kalau orang ngontrak itu pasti ada masanya, ada waktunya. Nah, itulah kehidupan dunia. Nah, kita harus mempersiapkan kehidupan di akhirat. Maka persiapan inilah yang harus siapkan kita selama hidup di dunia ini. Jangan sampai kita nanti meninggalkan alam dunia ini, kita meninggal tidak ada persiapan bekal untuk di akhirat nanti. Saudaraku dimanapun Anda berada, persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, tentunya persiapan berupa amaliyah soleh kita, amal-amal soleh kita yang harus persiapkan. Ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah, maka inilah yang akan menjadi lahan bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Jadi memanfaatkan hidup kita dengan baik, memanfaatkan hidup kita dengan hal-hal yang positif, memanfaatkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan sampai hidup kita, sisa umur kita di alam dunia ini, kita hidup di dunia tidak ada yang tahu berapa tahun, bahkan mungkin bisa jadi besok kita sudah tiada, bisa jadi lusa atau minggu depan atau tahun depan. Hanya Allah yang tahu, saudaraku. Jadi sebelum ajal kita datang, maka kita harus mempersiapkan, yaitu persiapan amal soleh yang kita harus persiapkan dari sekarang untuk bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Sehingga apa? Sehingga kita sudah siap dan kita pun tidak menjadi orang yang merugi. Jadi kalau kita menjadi orang yang merugi, pastinya kita tidak akan bahagia hidup di dunia ini maupun nanti di yaumil qiyamah. Tapi kalau kita jadi orang yang senantiasa bisa memanfaatkan waktu kita dan kita pun tidak menjadi orang yang merugi, maka kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oke, saudaraku, mungkin itu saja, ya.
wawasan atau sharing pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita pun bisa menjadi orang yang senantiasa ibadah kepada Allah, dan kita tidak terucap oleh Allah menjadi orang yang merugi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.